Majelis Rendah Parlemen Swiss menentang proposal pengesahan transfer senjata buatan Swiss ke Ukraina. Pemungutan suara di parlemen itu dilakukan ketika Presiden Swiss Alain Berset bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di KTT Komunitas Politik Eropa di Moldova. Dilansir AFP pada Jumat kemarin, Berset dan Zelensky membahas masalah ekspor bahan perang. Dewan Nasional di Bern pun memberikan suara 98 berbanding 75 menentang inisiatif parlementer yang diajukan oleh sebuah komite. Legislator dari Partai Rakyat Swiss Jean-Luc Ador mengatakan bahwa menerima usulan ini berarti berkomitmen pada salah satu protagonis, oleh karena itu melanggar kenetralan. Posisi lama Swiss telah menjadi salah satu netralitas militer yang dipersenjatai dengan baik. Negara yang terkurung daratan berpenduduk 8,8 juta orang itu mewajibkan wajib militer untuk laki-laki. Masalah tradisi, netralitas Swiss telah diperdebatkan dengan hangat sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 lalu. Negara kaya yang bukan anggota Uni Eropa ini sebenarnya telah mengikuti jejak blok tersebut dengan memberikan sanksi kepada Moskow. Terlepas dari tekanan Kiev dan sekutunya, Swiss sejauh ini menolak untuk mengizinkan negara-negara yang memiliki persenjataan buatan Swiss untuk mengekspornya kembali ke Ukraina. Sampai saat ini, Swiss telah menolak permintaan eksplisit dari negara-negara termasuk Jerman, Spanyol, dan Denmark, menunjuk pada undang-undang material perangnya yang melarang semua ekspor ulang jika negara penerima berada dalam konflik bersenjata internasional. Pada pertemuan puncak di Moldova, Kiev dan Chisinau mendesak para pemimpin Eropa untuk memberikan lebih banyak dukungan melawan agresi Rusia. Berset mengatakan di Twitter bahwa dia mengadakan pertemuan produktif dengan Zelensky tentang situasi di lapangan, bantuan kemanusiaan Swiss dan rekonstruksi. Penyiar nasional Swiss RTS mengatakan pertemuan itu berlangsung selama 25 menit. Mereka juga membahas aset yang diblokir, peran Swiss dalam membersihkan ranjau, dan posisi negara dalam mengekspor kembali senjata. Berset mengungkapkan dirinya percaya bahwa posisi dan peran Swiss sangat dipahami oleh orang Ukraina, seraya menambahkan bahwa dia siap pergi ke Ukraina kapan saja. Menurut Berset, Swiss menerapkan hukum negaranya dan negaranya telah menunjukkan sejak awal bahwa Swiss tidak acuh terhadapnya apa yang terjadi. Pihaknya berkomitmen kuat bersama Ukraina. Hari ini hal terpenting adalah bersatu, tidak mentolerir apa yang terjadi di Ukraina Timur dan bahwa satu negara berbaris di negara lain. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan berusaha mengamankan pasukan TNT di Jepang untuk peluru artileri 155 mm buatan AS. Langkah ini bagian dari upaya Gedung Putih memberi Kiev lebih banyak amunisi. Washington dan sekutu NATO-nya terus memasok senjata ke Kiev meskipun Rusia berulang kali memperingatkan pengiriman semacam itu menambah perpanjangan konflik di Ukraina. Reuters melaporkan mengutip sumber tanpa nama yang mengatakan ada cara bagi Amerika Serikat untuk membeli bahan peledak dari Jepang. Sejauh ini belum ada media lain yang melaporkannya. Salah satu sumber dilaporkan mengklaim Tokyo yang menerima kunjungan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin awal pekan ini telah memberitahu Washington bahwa mereka akan mengizinkan penjualan TNT industri karena bahan peledak itu bukan produk yang hanya digunakan untuk militer. Menurut orang dalam tersebut, AS ingin menyambungkan perusahaan Jepang ke dalam rantai pasokan TNT untuk mengirimkan bahan peledak ke pabrik amunisi milik tentara AS yang akan mengemasnya ke dalam selongsong peluru 155 mm. Kementerian Perdagangan, Industri dan Ekonomi Jepang serta Badan Akuisisi Teknologi dan Logistik Kementerian Pertahanan Jepang menolak menjelaskan masalah ini. Departemen Luar Negeri AS hanya mengatakan Washington bekerja dengan sekutu dan mitra untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan Ukraina dan Jepang telah menunjukkan kepemimpinan dalam mendukung pertahanan Ukraina. Setelah outlet berita menghubungi 22 pembuat bahan peledak yang terdaftar di situs web Asosiasi Industri Bahan Peledak Jepang, satu-satunya perusahaan yang menanggapi adalah perusahaan Chugoku Kayaku yang berbasis di Hiroshima, yang mengatakan mereka belum menerima permintaan langsung dari pemerintah AS atau militer AS. Konstitusi Jepang melarang negara itu mengekspor barang-barang mematikan ke negara-negara yang terlibat dalam konflik. Pada saat yang sama, pembatasan ekspor untuk produk atau peralatan pengguna ganda yang dijual secara komersial tidak seberat barang-barang dengan tujuan militer murni.
Ini membatasi penawaran Tokyo saat ini ke Kiev untuk peralatan seperti jaket anti peluru, helm, dan ransum makanan. Laporan outlet media AS muncul setelah kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Jepang selama KTT G7 Hiroshima bulan lalu. Ketika Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida setuju menyediakan jeep dan truk ke Kiev. Suneo Watanabe, rekan senior di Sasakawa Peace Foundation, mengatakan kepada media dalam hal ini bahwa fakta bahwa Jepang telah memutuskan memberikan truk ke Ukraina menunjukkan banyak hal berubah. Namun tampaknya belum ada konsensus politik sekitar masalah pengiriman bantuan mematikan. AS dan sekutunya meningkatkan bantuan militer mereka ke Kiev tak lama setelah Rusia memulai operasi militer khususnya di Ukraina. Dalam perkembangan terbaru, Pentagon meluncurkan paket bantuan baru yang sangat besar untuk Ukraina senilai $300 juta yang mencakup sejumlah jenis amunisi, mulai dari senapan hingga senjata drone hingga rudal pertahanan udara. Moskow telah berulang kali memperingatkan negara-negara yang mengirim senjata ke Ukraina bahwa pengiriman militer ini dianggap sebagai target yang sah. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menekankan pengiriman tersebut sama saja dengan keterlibatan langsung dalam konflik Ukraina. Belgia adalah salah satu anggota NATO menuntut penjelasan dari Ukraina setelah senjata buatannya digunakan oleh kelompok bersenjata anti-Kremlin untuk menyerang wilayah Belgorod, Rusia. Penjelasan itu penting karena serangan senjata NATO ke wilayah Rusia bisa dianggap sebagai perang langsung aliansi tersebut dengan Moskow. Menteri Pertahanan dan Luar Negeri Belgia, Ludivine de Donder dan Hacha Laplip akan menghubungi pihak berwenang Ukraina sesegera mungkin untuk mendapatkan penjelasan tentang situasi tersebut. Menurut sumber pemerintah Belgia kepada HLN pada Kamis 5 Juni 2023, pasokan ini ditujukan untuk angkatan bersenjata Ukraina guna melindungi wilayah dan penduduk mereka dari invasi Rusia. Ini jelas ditunjukkan dalam dokumen yang menyertai setiap pengiriman. Jadi senjata ini tidak ditujukan untuk kelompok terisolasi dengan kepentingan domestik Rusia. Sebelumnya, The Washington Post mengutip data intelijen melaporkan bahwa para milisi Korps Sukarelawan Rusia dan Legion Kebebasan Rusia yang bertempur di pihak Ukraina menginvasi Belgorod pada akhir Mei dengan menggunakan setidaknya 4 kendaraan taktis pasokan Barat.